wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, Allah masih mengumpulkan kita di tempat dan waktu yang terbaik. Kita berada di tempat yang paling Allah muliakan di atas muka bumi ini, dan juga berada di waktu yang terbaik, yaitu di subuh hari. Apalagi kita baru-baru saja lepas dari musim ketaatan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang padanya kata Nabi SAW, amalan-amalan pada hari-hari tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, dan kami juga secara pribadi turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya salah seorang jamaah kita, keluarga dari Pak Khairuddin rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanaha fasiha jannatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengampuni kesilapan-kesilapannya, dan menempatkan beliau di surga terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan seputar toharah, yaitu fikih bersuci. Ya, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang mandi wajib dan hal-hal yang disunnahkan untuk kita mandi di dalamnya. Kita masuk pada pembahasan tentang tayammum. Di antara karakter dari agama kita, jamaah sekalian, itu adalah at-taisir, yaitu mudah dan memudahkan, tapi tidak bermudah-mudahan. Ya, agama kita ini bukan hadir untuk menyusahkan kita. Kalau ada hal-hal yang nampaknya susah, merepotkan, agama kita pasti akan datang dengan alternatif yang lebih mudah. Ya, kondisi kita sangat dinamis sekali. Ya, kondisi kita berubah-ubah. Ada kala kondisi kita itu lapang, mudah melakukan sesuatu, mudah sholat, mudah bersuci. Tapi kadangkala waktu yang lain ternyata kondisi kita berat, atau ada masyaqqah, repot, susah. Nah, agama kita pasti akan datang dengan alternatif tawaran yang lebih mudah. Dan inilah yang selalu biasanya ditempuh oleh Nabi SAW. Kata istri beliau, tidaklah Nabi itu diberikan 2 pilihan kecuali Nabi memilih yang paling mudah, selama itu bukan dosa. Kalau ia adalah dosa, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari itu. Iya, makanya agama ini bukan untuk kita cari yang mana yang susahnya. Iya, tapi kita cari yang mana mudahnya, selama memang hal tersebut dibolehkan di dalam agama kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan begitu banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menegur sahabat-sahabatnya yang berlebih-lebihan dalam beragama. Karena apa saja kalau berlebih-lebihan jatuhnya pasti tidak baik. Dalam perkara ibadah sekalipun, kalau berlebih-lebihan ekstrim jatuhnya pasti tidak baik.
Hadis yang terkenal jamaah sekalian, 3 orang sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi tidak mau menikah. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, puasa setiap hari sepanjang tahun. Yang ketiga tidak mau tidur, sholat malam terus. Ya. Nanti siangnya baru tidur. Ya. Nabi SAW menegur ketiga sahabatnya ini. Padahal kalau kita mau lihat tiga-tiganya ini kan anu bahaya ji semua. Yang pertama dia tidak mau menikah supaya bisa fokus beribadah. Iya, fokus perhatiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi justru marah. Iya, Nabi kata, saya lah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya menikah. Iya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan caraku, jalan hidupku, maka bukan bagian dariku. Iya. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah jalan hidupku, sunnahku, kata Nabi SAW. Iya. Jadi jangan sampai ada jamaah ukhuwah tidak mau menikah atau tidak mau menikah lagi. Ya, saya mau fokus ibadah. Apalagi tua mainnya, enggak. Pokoknya ini sunnahnya Nabi, an-nikahu sunnati. Iya. Siapa yang tidak senang dengan model seperti itu, kata Nabi, bukan bagian dariku. Iya. Jadi dulu ada sahabat yang seperti itu, dia tidak mau menikah, dia mau ibadah saja. Iya. Nabi tegur. Dia tidak mau saya tidak mau tidur. Iya. Nabi tegur, saya juga tidur ji. Iya. Tapi saya bangun sholat. Ada waktunya istirahat, waktunya tidur. Waktunya sholat, ya bangun sholat. Iya. Siang juga seperti itu, kata Nabi. Saya kadang puasa, kadang tidak puasa. Nabi tidak pernah puasa sepanjang tahun setiap hari jamaah sekalian. Nabi puasa setiap hari hanya di bulan apa? Di bulan Ramadan saja. Di bulan Syaban banyak puasanya Nabi, tapi Nabi tidak puasa setiap hari, dan tidak boleh kita puasa sepanjang tahun seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mendapati ada seorang sahabiah, sahabat wanita yang mengikat tali di masjid kemudian dijadikan sandaran supaya lama sholat. Nabi tegur, ini berlebih-lebihan. Iya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita selalu hadir dengan alternatif yang lebih memudahkan kita. Di antaranya jamaah sekalian, kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk menggunakan air dalam bersuci. Apakah karena airnya tidak ada, atau kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Makanya datang alternatif yang namanya at-tayammum, yaitu bertayammum. Wa syaraitu at-tayammumi khamsatu asya. Syarat untuk boleh bertayammum itu ada 5 hal. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin au maradin. Adanya uzur, adanya kondisi yang tidak memungkinkan, apakah karena safar sementara bepergian atau karena sakit sehingga ia tidak memungkinkan untuk memakai air. Dan ini bahkan mansus disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 6. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda, kalau di antara kalian itu sakit, au ala safarin, atau sementara bersafar bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau di antara kalian ada yang baru datang dari toilet, dari buang hajat, au lamastumun nisa, atau di antara kalian ada yang menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, apa yang Allah tawarkan? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaknya bertayamum dengan tanah yang baik. Apakah orang itu sakit, safar, sudah buang air, sudah menyentuh wanita tapi tidak ada air, maka Allah menganjurkan fatayammamu, hendaknya
bertayamum dengan tanah yang baik. Ya, jadi ini kondisi syarat yang memungkinkan untuk kita tayamum. Saat kondisi safar, tidak ada air, ya biasanya konteksnya di pesawat, ya karena larang ki pramugari pakai air, ya entah karena faktor keselamatan dan untuk kebutuhan yang lebih darurat yang lainnya, ya maka itu memungkinkan untuk kita bertayamum. Ataukah sakit? Ada sakit-sakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, cacar misalnya atau apa. Ya, dokter yang lebih paham, orang medis yang lebih paham. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang sakit-sakit tertentu itu tidak memungkinkan kita untuk menggunakan air. Nah, ini syarat jamaah sekalian yang memungkinkan kita untuk bertayamum. Yang kedua, dukhulu waktu sholat. Nanti orang itu boleh tayamum kalau masuk waktu sholat. Ini yang membedakan tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu jamaah sekalian, biar wudhu jam 8 untuk wudhu sholat zuhur, boleh. Tapi kalau tayamum jamaah sekalian, tidak boleh orang tayamum sebelum masuk waktu sholat. Iya, mungkin kayaknya enak-enak kalau tayamum memang maka ini. Padahal baru jam 10 atau baru jam 11. Itu tidak boleh. Syarat untuk tayamum jamaah sekalian itu apa? Dukhul waktu sholat. Masuk waktu duhur, adzan siapa? Ucuk di mana? Di masjid. Boleh tayamum. Kalau misalnya di ukhuwan tidak ada air. Sudah mencari keliling tidak ada air. Sudah adzan orang di ukhuwah, ya sudah, baru kemudian boleh kita untuk tayamum. Apa dalilnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa dalilnya. Yang pertama, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antara kekhususan Nabi itu yang beliau sebutkan, sebelum ketemu dengan lawannya, sebulan sebelum ketemu lawannya itu sudah takut duluan. Itu kekhususannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau mau ketemu lawan jamaah sekalian, sebulan sebelum ketemu dengan Nabi, lawan itu sudah takut duluan. Dan itu bahkan terjadi pada orang-orang Romawi. Imperium besar pada saat itu jamaah sekalian. Sementara Madinah ini negara baru. Tapi janjian ketemu di tempat yang bernama Tabuk. Iya. Datang Nabi ke sana jamaah sekalian, tapi ternyata orang Romawi tidak berani datang. Padahal negara besar, negara adidaya. Iya, karena memang kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu masirah syahr, sebulan sebelum ketemu dengan lawan, itu lawan sudah takut duluan. Nah, kekhususan yang lain jamaah sekalian adalah apa? Semua bumi ini adalah bersih dan bisa dijadikan sebagai masjid untukku dan untuk umatku. Jadi di mana saja kita bisa sholat, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan di dalam hadis, seperti di kandang hewan, di tempat kotor toilet, atau di tengah jalan, itu tidak boleh. Tapi selebihnya jamaah sekalian bisa kita tempati untuk sholat di lapangan, di pinggir jalan, lagi camping ki di Malino, iya, atau lagi touring ki, iya. Masjid utama, tapi tidak harus di masjid. Semua pelataran bumi ini, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dijadikan untukku sebagai masjid dan dijadikan untukku sebagai tempat yang bersih untuk menunaikan sholat. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapa saja di antara umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaknya ia bersegera untuk sholat. Potongan hadis yang terakhir ini jamaah sekalian, inilah yang digunakan oleh ulama kita, bahwa kalau sudah masuk waktu sholat, maka baru kemudian boleh untuk kita tayamum. Karena kondisinya bukan kondisi normal. Kondisi normal itu wudhu. Tapi karena tidak bisa wudhu, tidak ada air, waktu sholat sudah masuk dan kita harus sholat. Jangan ditunda-tunda. Maka alternatifnya dengan apa? Dengan tayamum. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang lain
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aina ma adrakatni as-salah, tamassahtu wa shallaitu." Di mana saja saya mendapati waktu sholat, maka saya bertayamum dan saya sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi ini syarat yang kedua, dukhul waktu sholat, masuk waktu sholat, baru kita boleh untuk apa? Baru boleh untuk kita tayamum. Ya, makanya tidak benar jamaah sekalian, misalnya kalau kita mau ke Sorowako, ya tayamum memang meki sebelum naik ke bus, padahal waktu sholat belum masuk. Ya. Kemudian jamaah sekalian, wa talabul ma'. Syarat yang selanjutnya untuk orang boleh bertayamum itu harus betul-betul sudah mencari air. Bagi orang yang tayamum dengan alasan tidak ada air, nanti secara ia sudah cari-cari ternyata tidak ada tojeng ini air, kemarau panjang, El Nino, tidak ada air, maka boleh untuk ia tayamum. Tapi tidak boleh hanya tidak ada air langsung ia tayamum sholat. Dia tidak berusaha untuk mencari, padahal mungkin ada di masjid, atau ada di tempat yang lain yang memungkinkan kita untuk mengaksesnya. Maka ulama mempersyaratkan untuk apa? Talabul ma', cari dulu airnya. Iya, mungkin tidak ada air air PDAM, tapi masih memungkinkan untuk pakai air galon misalnya. Iya. Maka itu tidak boleh orang tayamum. Iya, tidak ada air PDAM, tidak jalan PDAM-nya Baruga misalnya. Tapi banyak aja air galon. Tidak boleh orang tayamum jamaah sekalian. Iya, kemudian apa? Wa ta'adzur istimalihi, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Apakah tadi karena sakit, atau ada air tapi di dekat air itu ada hewan bahaya, ada singa. Kata ulama kita tidak usah dipaksakan, tayamum saja. Atau di pinggir jurang, sangat beresiko kalau kita ke situ pergi ambil air, membahayakan bagi diri kita. Atau harus dibeli, tapi uang hanya cukup untuk makan dan minum saja, tidak cukup untuk beli kebutuhan air selebihnya. Nah, maka kondisi yang seperti ini jamaah sekalian memungkinkan orang untuk apa? Untuk tayamum. Yeah. Ada air tapi tidak memungkinkan untuk digunakan. Apakah karena tadi sakit, ataukah bisa diakses tapi berbahaya bagi jiwa? Yeah. Ada hewan di situ, ada anjing peliharaannya dan tidak naikat ki. Kalau pergi ki wudu dekat rumahnya gigit ki, sudah tidak usah. Atau itu tadi jurang, pinggir jurang, jatuh ki nanti ini berisiko. Atau ada ini air tapi mahal sekali, harus dibeli. Iya, kalau kita mungkin belum terbayang ini di masa-masa dulu jamaah sekalian orang Arab. Orang Arab itu paling susah dulu itu dapat air. Sisanya lagi mereka di padang pasir, kering, panas. Air tidak ada, sedikit sekali. Sementara air ini jamaah saya sumber kehidupan, melebihi makanan. Bahkan orang bisa berhari-hari tidak makan, tapi kalau minum jamaah saya tidak bisa. Nanti belakangan itu orang Arab agak lega terkait kebutuhan airnya tatkala teknologi penyulingan air itu sudah diterapkan. Kalau dulu jamaah sekalian air itu paling susah. Ya, makanya di antara hal mereka yang dibolehkan untuk tayamum, kalau tidak bisa dapat air harus beli dengan harga yang mahal. Iya. Air di masa dulu waktu kami kuliah itu lebih mahal daripada bensin. Ya, waktu kami kuliah tahun 2010 itu air gelas, botol seperti ini itu serialan yang lebih besar sedikit. Yang kalau kita beli bensin oktan 95 di Arab Saudi saat itu bisa dapat 2 liter. Tapi kalau beli air, cuma dapat 1 botol yang 600 mili itu, kayak botol Aqua. Bensinnya lebih murah jamaah sekalian daripada air. Belakang itu sekarang
Ya bensin juga lebih mahal ya daripada air. Ala kulli hal jamaah sekalian, ada orang-orang tertentu itu air lebih susah daripada bensin. Ya, terutama orang-orang Arab belakang kemudian ditemukan penyulingan air laut itu akhirnya yang kemudian ditransfer ke kota-kota di Arab Saudi lewat pipa-pipa besar dengan daya dorong yang kuat ke Qasim, ke Riyadh, ke Madinah, ke Mekah. Itu yang dipakai jamaah haji, jamaah umroh, mandi, wudu. Itu kebanyakannya adalah air laut yang disuling. Makanya padang-padang pasir itu penuh dengan pipa-pipa. Makanya kadang-kala bocor, jebol, muncul air mancur tinggi sekali karena daya dorongnya memang dan volumenya yang besar dan kuat. Orang yang tidak paham jamaah umroh langsung video kiamat sudah dekat. Muncul air mancur di tengah padang pasir. Padahal musim panas. Bukan air mancur itu PDAM-nya Arab Saudi bocor. Ya, kadang itu di perjalanan antara Madinah dan Mekah tiba-tiba ada air mancur bersemur dengan tinggi, kuat. Nah, itu air PDAM jamaah sekalian dulu susah. Nah, mereka lah ini yang dibenarkan untuk tayamum. Dia tidak bisa beli. Kebutuhan untuk minum saja susah. Apalagi untuk dipakai untuk bersuci, dipakai untuk mandi dan wudu. Maka untuk kondisi yang seperti itu, ta'adzur istimalihi. Boleh ia untuk tayamum. Tapi kalau kita alhamdulillah banyak sumur bor. Iya, kalau ndak jalan PDAM-nya barugah, ya beberapa jamaah ada sumur bornya. Ya, masjid juga mungkin ada sumur bornya. Itu dimanfaatkan. Ya, sehingga tidak memungkinkan untuk kita tayamum. Wa iwazuhu ba'da talab. Sulit sekali setelah dicari tidak dapat air, boleh untuk tayamum. Wat turabut tahiru lahu bubarun. Iya. Dan yang dipakai tayamum itu adalah tanah yang memiliki debu. Makanya para kiai, para ulama kita di Indonesia itu membincang sangat kuat sekali terkait dengan tayamum di pesawat. Karena orang kan biasanya itu di kursi pesawat itu ada tojen jika itu debunya. Sementara dalam fikih kita, fikih tayamum itu, ya, itu harus betul-betul tanah yang berdebu. Tidak boleh kita anggap ini ada kayaknya debunya. Sebagaimana orang wudhu tidak boleh ini kayaknya ada airnya. Harus betul-betul air. Nah, makanya seorang ulama kita di Indonesia, Buya Yahya itu dia kalau naik pesawat dia betul-betul bawa debunya untuk dipakai tayamum. Nah, itu kan tidak banyak nih. Ya, dibawa sedikit, simpan di tas. Kalau butuh dikasih keluar, disimpan di kertas, dipakai tayamum. Karena para ulama kita menyebutkan di pesawat itu ada betul enggak debunya itu. Maka sudah divakum, sudah bersih sekali. Ya, sementara orang yang tayamum itu harus betul-betul apa? Harus betul-betul tanah yang berdebu. Bahkan lebih ketat lagi jamaah sekalian, fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Kalau debu atau tanah itu bercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak boleh dipakai untuk tayamum. Harus betul-betul tanah. Betul-betul debu tanah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Mi? Iya. Kalau kita sementara di pesawat tidak ada debu di bawah atau tanah di bawah, sementara asumsi kita ini di kursi ini tidak ada debunya. Itu kan bersih sekali itu pesawat. Iya. Bagaimana sementara waktu sholat sudah masuk misalnya? Apa alternatifnya? Di dalam fikih kita ada namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan dua toharo itu. Tidak mungkin wudu, tidak mungkin juga untuk tayamum. Apa yang dilakukan? Itu selalu ada alternatifnya dalam fikih kita. Apa yang dilakukan jamaah sekalian? Kalau tidak memungkinkan wudu, tidak memungkinkan juga tayamum, as-sholatu li hurmatil waqt. Sholat saja untuk kehormatan waktu. Silahkan sholat. Iya. Tapi nanti pada saat sampai wudu dengan benar, lalu kemudian sholat ganti tadi itu. Karena tadi sholat itu hanya untuk kehormatan waktu. Kenapa? Karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Apa syarat sah itu? Toharah. Sama dengan orang yang di pesawat
tatkala tidak mengarah ke kiblat. Arah balik dari Jeddah ke Jakarta atau dari Jakarta ke Makassar. Itu kan membelakangi kiblat. Kecuali kalau kita dari Makassar ke Jakarta, itu kita menghadap ke kiblat. Atau Jakarta ke Jeddah, kita menghadap ke kiblat. Tapi kalau sebaliknya, itu membelakangi kiblat atau tidak? Membelakangi kiblat. Sementara syarat sah sholat itu apa? Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Ada syarat sah yang tidak terpenuhi kata ulama kita, maka sholatnya itu hanya sholatul lihurmatil waqt. Sholat untuk kehormatan waktu. Nanti kalau ia mendarat di Jakarta, ambil wudhu, ganti tadi sholatnya itu yang di pesawat. Nanti setelah tiba di Makassar, perjalanan dari Jakarta ke Makassar, ganti sholatnya itu yang di pesawat tadi. Karena ada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, yaitu istiqbalul kiblah, atau tadi konteks kita pada tayamum itu toharo yang tidak terpenuhi. Ya, makanya kalau perjalanan pendek di jamaah sekalian, Jakarta Makassar, sampai pergi di Makassar baru sholat, nggak usah terburu-buru. Daripada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, misalnya pulang dari Jakarta ke Makassar waktu maghrib atau waktu isya, sudah niatkan saja jamaah takhir, nanti di Bandara Makassar. Ada orang perhatian sekali dengan sholat memang di pesawat, karena tidak sempat sholat di Bandara Jakarta, sholat memang di pesawat. Tapi sholat tidak menghadap kiblat, yang pertama. Iya. Yang kedua tadi ndak wudhu, ndak tayamum juga, atau tayamumnya ndak dianggap sah karena dia tidak bertayamum dengan debu. Masih lebih baik nanti sampai di Makassar atau saat di Bandara Jakarta ia sholat. Kecuali jamaah sekalian tadi perjalanan yang panjang, akan ada waktu sholat yang terlewat. Misalnya Jeddah Jakarta, terlewat waktu subuh, terbang di malam hari jam 10, sampai di Jakarta itu jam 12 siang atau jam 10 siang. Sudah lewat waktu subuh. Ada satu waktu di atas pesawat. Itulah tadi sholat untuk menghargai waktu. As-sholatu lihurmatil waqt. Tapi sampai di Jakarta, ambil wudhu, ganti sholat subuhnya tadi. Masuk zuhur, baru kemudian ia sholat zuhur. Tapi sebagian yang lain mengatakan bisa aja itu di tayamum di mana? Di pesawat, karena ada debunya. Iya, kembali kepada kita. Tapi sebagian yang lebih berhati-hati itu seperti itu. Kalau dia tidak bisa bawa turab, bawa debu, bawa tanah, maka ia sholat untuk kehormatan waktu. Nanti setelah sampai, baru kemudian ia ganti lagi sholatnya itu jamaah sekalian. Karena ya kalau kita baca fikih kita itu sangat jelas sekali. Ya, harus betul-betul ada tanahnya itu. Ya bukan cuma diasumsikan saja. Sama dengan orang wudhu. Ya ada itu viral, orang di Masjidil Haram, dia seakan-akan wudhu padahal tidak ada air. Ya, wudhu dengan udara. Orang Pakistan atau orang Bangladesh itu. Ya viral. Ya, ini ajaran apa lagi ini? Karena dia tidak mungkin repot keluar wudhu cari air, wudhu ke WC, ke toilet, ke tempat wudhu. Iya, jadi dia seakan-akan wudhu saja, ada gerakan-gerakan wudhu padahal tidak ada jamaah sekalian. Harus betul-betul ada tanahnya, debunya atau ada airnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa faraiduhu arba'atu asya, yang merupakan rukun kewajiban dari dari tayamum itu ada 4 hal. Ini yang tidak ada pada saat tayamum. Yang pertama an-niyah. Harus kita niatkan memang untuk tayamum. Harus diniatkan dalam hati. Jangan sampai ya kita lakukan gerakan-gerakan tayamum tapi tidak berangkat dari niat, maka tayamumnya tidak sah. Dan dalilnya ini banyak sekali jamaah sekalian. Innamal a'malu binniyat. Iya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kemudian kata ulama kita, ayat Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu. Iya. Hendaknya kalian bertayamum, itu kan ada niat, ada tekad. Maka ini tidak boleh tidak ada, harus ada niat. Sama dengan wudhu kemarin, sama dengan mandi. Tidak boleh orang tahu-tahu langsung dah guyur badannya, dia tidak hadirkan niat di dalam hatinya untuk
untuk mandi janabah atau untuk mandi wajib. Dan inilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain dan membedakan ibadah dan kebiasaan. Sama dengan puasa, harus ada niat. Ya, kalau tidak niat jadinya cuma diet saja. Ya, harus diniatkan memang untuk puasa. Kalau tayamum harus dengan tayamum. Mashul wajhi. Rukun yang kedua yaitu dengan mengusap muka. Iya. Kemudian wal yadain ma'al mirfaqain. Tangan sampai siku. Ada dua madhab yang terkenal jamaah sekalian. Iya. Yang dan umum digunakan oleh kaum muslimin. Yang pertama madhab Syafi'i. Yang umumnya dipakai oleh orang Indonesia atau jamaah di Indonesia. Yang kita baca tadi yaitu mengusap muka dan tangan sampai siku dengan 2 pukulan, 2 kali pukulan. Itu mazhab Syafi'i dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, caranya bagaimana jamaah sekalian? Ya, niat tadi kita sudah niat misalnya di dalam hati. Ya, pukulan yang pertama. Ya. Kemudian kalau sudah hilang debunya yang banyak, kemudian baru diusap ke muka seperti saat wudhu. Ambil lagi untuk yang kedua. Tapi sebelumnya kalau kita pakai jam tangan, buka ki jam tangan tak. Kalau pakai ki cincin, buka cincin tak. Ya. Ambil ki untuk pukulan yang kedua. Ya, karena dalam madhab Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah itu tangan sampai siku dan dianjurkan mendahulukan yang kanan. Maka tangan kanan dulu, mulai dari ujung tangan kanan. Ya, ditarik ke belakang sampai ke siku. Kemudian karena ini sudah terusap bagian zahirnya, bagian punggungnya, maka dibalik lagi ke bagian depannya. Ditarik ke depan, jempol dengan jempol ketemu. Ini tidak diusap lagi karena ini tadi kena debu, mau dipakai nanti untuk tangan kiri. Maka sampai jempol dan jempol ini sudah. Selesai kanan dipakai juga untuk yang kiri. Kanan lagi, telapak tangan kanan lagi yang kena debu tadi dipakai untuk kiri. Dari ujung jari kiri ini ditarik ke siku punggungnya, kemudian masuk ke bagian dalam, jempol lagi dengan jempol ketemu ujungnya. Nah, sudah selesai. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, ya, dan madhab Maliki umumnya dipakai oleh orang Arab Saudi, oleh orang Maroko, oleh orang-orang Tunisia, Aljazair, oleh orang India, oleh orang Turki. Itu 1 kali pukulan untuk wajah dan untuk tangan. Tangan pun hanya sampai pergelangan saja. Iya, tangan pun hanya sampai pergelangan saja. Makanya kalau kita cari tutorial tayamum di YouTube, jangan bingung. Iya, kenapa ada ustadz tayamumnya sampai siku, ada tayamumnya sampai pergelangan tangan? Bingung, nggak usah bingung. Iya, begitu memang. Makanya alumni pesantren tradisional itu biasanya memang sampai siku. Karena mengikuti tadi madhab Syafi'i. Teman-teman yang alumni Arab Saudi, yang pernah di Maroko, ya, yang pernah di Turki, di Pakistan, India, itu India dan Pakistan itu Hanafiyah, ya, yang Hanabilah dan Malikiyah itu apa? Itu biasanya cuma sampai pergelangan. Iya. Tapi al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan pendapat lebih utama. Apa maksudnya? Pilih pendapat yang lebih selamat. Sudah kasih sampai siku saja. Semuanya terakomodir. Mau sampai pergelangan tangan kan lewat memang nih. Kalau sampai siku yang benar sementara pergelangan tangan yang dipakai, iya, berarti kita tidak mengikuti pandangan yang betul-betul benar tadi misalnya itu. Iya. Jadi makanya kalau saya lebih pilih sampai siku. Iya. Kalau ada yang mau ikut pendapat yang lain ya tidak apa-apa. Iya, semuanya pendapat yang sifatnya muktabar. Iya, semua pendapat yang benar. Ya, cuma yang dipakai di Indonesia umumnya itu mazhab Syafi'i tadi sampai
sampai siku. Kemudian jamaah sekalian, ya, at-tartib harus berurutan. Tidak boleh tangan dulu baru muka. Muka dulu baru tangan. Kemudian adapun sunnah tayamum itu ada 3. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah sebelum tayamum. Kalau lupa baca basmalah, tayamumnya sah, tapi ia meninggalkan sunnah. Iya, dan hadisnya sering kita angkat jamaah sekalian. Iya, segala sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah, kata Nabi, aqta, terputus dari rahmat, terputus dari keberkahan. Ya, maka kebaikan-kebaikan itu hendaknya diawali dengan basmalah. Ya, mau tayamum, mau wudu, mau mandi, mau buka pintu, mau pergi kerja, mau angkat barang, ya, mau foto, mau apa, awali dengan basmalah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu juga sunnah, tapi bukan sifatnya rukun atau wajib. Apa yang 2 anggota badan tadi, yaitu tangan, maka dianjurkan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Misalnya ada orang tidak sadar, kirinya dulu baru kanannya, tayamumnya sah, tetapi ia meninggalkan sunnah at-tayammun. Tayammun itu mendahulukan yang kanan. Jadi ada tayamum, ada tayammun. Kalau tayamum itu yang pengganti wudu. Kalau tayammun mendahulukan yang kanan. Wan nabiyyu yuhibbu at-tayammun. Dan Nabi itu selalu mencintai mendahulukan yang kanan. Ya, bahkan Nabi itu kalau dicukur jamaah sekalian, ia request sama tukang cukurnya itu mulai dulu dari yang kanan. Waktu Nabi tahallul, saat Nabi mau dicukur, Nabi minta pada pencukurnya itu mulai dulu dari yang kanan baru ke yang kiri. Sama saat orang berhias bersisir, ya disunnahkan, dianjurkan untuk memulai dari yang kanan. Kemudian jamaah sekalian, al-muwalah. Al-muwalah itu disunnahkan, maksudnya jangan dikasih jedah yang lama. Kalau sudah muka, bersegera untuk tangan. Jangan sudah muka pergi dulu ngopi. Ya, nanti di tangan. Ya, mualah istilahnya. Jangan sampai ada jeda yang lama. Nah, itu dianjurkan atau disunnahkan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang bisa membatalkan tayamum. Walladzi yubtilu at-tayammum thalathatu asya. Yang bisa membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, ma'abtalal wudu. Semua yang bisa membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Ada 6. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, depan dan belakang, mau benda cair, benda padat, gas, apapun itu, mau cacing atau apapun itu membatalkan wudu, membatalkan juga tayamum. Apa yang membatalkan lagi wudu jamaah sekalian? Memegang kemaluan adami, kemaluan manusia, apakah punya tak sendiri atau punyanya orang lain, punyanya anak tak. Kalau menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Yang ketiga, menyentuh lingkaran dubur, itu juga membatalkan wudu. Yang keempat, tidur min ghairi hayati tamakkun, tidur dengan duduk yang tidak menguasai badan. Ya, kalau duduk khutbah Jumat masih menguasai badan, itu tidak sampai membatalkan wudu. Tapi kalau sudah buang badannya kemudian tidur, itu sudah membatalkan wudu. Apalagi kalau sampai ngorok keluar BB-nya, itu sudah batal wudunya, batal juga tayamumnya. Iya. Kemudian apa jamaah sekalian? Iya, pingsan, hilangnya akal, itu juga membatalkan wudu. Semua itu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wa ru'yatil ma fi ghairi waqti shalah. Iya. Melihat air atau mendapati air sebelum takbiratul ihram. Maka dengan sendirinya tayamumnya menjadi batal. Misalnya sudah azan ucu, iya, pergi tayamum karena kebetulan apa?
kebetulan El Nino panjang misalnya, la qadarallah, tidak ada betulnya air ini di daerah Baruga, sudah tayamum saja, sudah juga azan, nah kita mau sholat ini. Kenapa mau masuk masjid, mau takbiratul ihram, ternyata banyak air galon disiapkan sama panitia. Ada air, nah lihat, maka dengan sendirinya tayamumnya tadi itu menjadi batal. Tidak boleh ya sholat dengan tayamum itu. Silahkan wudhu karena air sudah ada. Jadi kapan orang mendapati air, maka dengan sendirinya tayamumnya menjadi batal. Kecuali kalau sudah sholat, ya sudah sholat tidak usah diulangi. Tapi sebelum takbiratul ihram sudah mitayamum, iya, ada air nada apa, maka tayamumnya menjadi batal dan ia belum sholat. Nah, bagaimana kalau sementara sholat baru tahu ada air, sudah takbiratul ihram tapi belum bisa selesai sholatnya, dia lihat ternyata ada pali air di depan. Ulama kita merinci, kalau ia mukim, maka ia batalkan sholatnya, pergi wudhu. Kalau ia sholat di tempat, kalau ia musafir, maka ia lanjut sholatnya. Iya, ia lanjut sholatnya dengan tayamumnya yang tadi. Iya. Kemudian jamaah sekalian, yang membatalkan tayamum juga adalah ar-riddah. Kalau ada orang yang murtad, keluar dari Islam, maka dengan sendirinya tayamumnya batal. Ya, jangankan tayamumnya, keislamannya pun juga sudah hilang. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayamum alternatif yang diberikan oleh agama kita. Ya, karena kondisi kita yang berubah-ubah, ada kondisi yang memungkinkan kita menggunakan air, ada kondisi yang kita bisa gunakan air tapi airnya yang tidak ada, maka ada alternatif kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.